Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh rekan-rekan awak media yang berkenan untuk hadir pada pertemuan kita hari ini, yaitu dalam rangka konferensi pers mengenai perkara permasalahan dengan BUMN PT Istaka Karya Persero. Kemudian saya juga terima kasih kepada Bapak Amos, kuasa hukum kita, kemudian Pak Iwan sebagai koordinator, Bu Agi, Pak Yuliman sebagai salah satu subkontraktor dari BUMN. Saya sampaikan sesi pertama dari acara hari ini adalah akan disampaikan oleh kuasa hukum kami, Pak Amos. Namun saya garis bawahi bahwa apa yang disampaikan Pak Amos ini bukan sama sekali bertendensi untuk mempengaruhi putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada hari Senin tanggal 30 Januari besok. Jadi apa yang disampaikan Pak Amos ini merupakan hanya gambaran saja bagaimana proses hukumnya, kemudian kesimpulan dari upaya gugatan lain-lain yang kita lakukan. Mungkin sebelum dimulai, agar bisa lebih dipahami, saya kasih gambaran secara singkat mengenai permasalahan dengan BUMN PT Istaka Karya. Jadi perjalanan ini perjalanan yang panjang, sudah lebih dari 10 tahun. Sebelumnya Istaka Karya sudah pernah dipilotkan, kemudian tidak jadi dipilotkan. Nah, yang akan saya bahas mungkin era dari mulai Istaka Karya diajukan PKPU kepada Pengadilan Niaga. Kemudian setelah itu tercapai perdamaian dengan para kreditur atau homologasi. Kemudian diterbitkan peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Presiden Bapak Joko Widodo. Nah, kemudian tahun lalu itu seharusnya menurut peraturan pemerintah tahun 2021 itu piutang-piutang yang dikonversi menjadi saham seri C pada BUMN PT Istaka Karya itu akan atau dapat ditarik kembali. Nah, namun sayangnya itu tidak dilaksanakan amanat dari peraturan pemerintah tersebut. Jadi para subkontraktor dan para supplier ini jumlahnya sekitar ada 150-an. Kemudian total piutang para subkontraktor dan supplier di Istaka Karya itu sekitar antara 300-400 miliar. Nah, kemudian pada tanggal 12 Juli tahun lalu 2022, Istaka Karya diajukan pilot oleh PT Persero, perusahaan pengelola aset atau PPA, bersama salah satu perusahaan swasta. Nah, kalau kami lihat, seharusnya salah satu tugas dari PPA adalah menyiapkan BUMN. Namun kami menilai bahwa PPA ini gagal. Kita sudah menunggu sekitar 9 tahun agar Istaka Karya disehatkan. Namun PPA gagal, kemudian menempuh cara mengajukan gugatan pajak kepada Pengadilan Niaga, dan itu dikabulkan oleh hakim. Sedangkan kita semua tahu bahwa nilai-nilai aset yang dimiliki Istaka Karya itu sangat minim. Hutang-hutangnya jauh lebih besar. Hutang-hutangnya sekitar 3-4 kali daripada nilai asetnya. Jadi kita tahu bahwa proses harta pilot yang sedang diurus oleh kurator ini nantinya akan tidak mencukupi untuk membayar kewajiban-kewajiban hutang Istaka Karya, apalagi terutama kepada para subkontraktor dan para supplier yang berposisi sebagai kreditur konkuren. Dan karena itu kita melakukan upaya jalur hukum terhadap gugatan pilot Istaka Karya agar Istaka Karya dibatalkan pilotnya. Kemudian kita meminta dengan hati nurani kepada pemerintah atau negara agar turun tangan. Kita tahu bahwa Menteri BUMN tahun lalu kepada media menyampaikan ada 7 BUMN yang akan dibubarkan atau ditutup. Nah, kami
kami setuju saja, jadi mempersilahkan pemerintah atau negara menutup BUMN. Tapi tolong selesaikan seluruh kewajiban-kewajiban Istaka Karya. Jadi bukan dengan cara memanfaatkan hukum kepailitan kemudian untuk membubarkan Istaka Karya. Ini jadi ada beriringan, kalau saya lihat ada beriringan keputusan Menteri BUMN untuk membubarkan Istaka Karya sambil PPA memainkan Istaka Karya. Nah, cara-cara PPA juga serupa terhadap BUMN Merpati Nusantara, Merpati Airlines. Itu caranya sama. PPA juga mengajukan kepailitan Merpati. Saya rasa gambaran yang saya gambarkan secara singkat cukup. Jadi saya beritahu bahwa 150-an para supplier ini sudah mengalah menurut dalam waktu yang lama, bukan dalam waktu 1 bulan, tapi sudah lebih dari 10 tahun. Nah, kemudian mereka sudah mengalami penderitaan. Ada yang stres depresi, ada yang sakit sampai meninggal, ada yang bangkrut, ada yang harus mem-PHK karyawannya massal, ada yang rumahnya disita jaminan karena modal kerjanya itu memerlukan kredit bank, kreditnya macet. Ada yang rumah tangganya retak karena masalah ekonomi. Nah, mereka kalau melihat hasil infrastruktur yang dibangun itu hati mereka terasa sedih, sengsara. Kemudian mereka juga berdoa. Ini adalah doa-doa orang yang teraniaya. Nah, jadi kita mulai saja. Jadi saya persilahkan kepada Bapak Amos untuk menyampaikan berikutnya. Sambil persilakan Pak Amos. Baik, terima kasih kepada Pak Rizky memberikan kesempatan pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi rekan-rekan kita semuanya. Izinkan saya untuk menyampaikan proses sehingga terjadinya gugatan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Awalnya seperti yang diceritakan oleh Pak Rizky, bahwa seperti itulah pendapat mereka. Jadi mereka sudah menunggu sampai 10 tahun, dikiranya PT Istaka Karya membayar mereka, ternyata ada upaya untuk pilotkan, dan ternyata memang dipilotkan oleh PT Rio Anambas. Nah, itulah mereka setelah PT Istaka Karya itu pilot, akhirnya mereka berpikir bahwa kalau dipilotkan ini artinya harta yang akan dibagikan kepada mereka ini sudah tidak cukup. Nah, sehingga mereka sebenarnya berupaya untuk melawan, tetapi mereka ini tidak bisa melawan karena bukan para pihak di dalam gugatan pilot itu. Nah, mereka sudah berusaha untuk kasasi sampai PK, tetapi ditolak oleh pengadilan. Nah, sehingga dengan dasar tadi kita berupaya untuk melakukan gugatan dengan gugatan lain-lain. Nah, kami atas dasar itu kami daftar gugatan pada tanggal 25 Oktober 2022 dengan nomor 35. Nah, dalam proses persidangan dasar kami gugatan itu adalah bahwa ada 2 PT di sini, adalah PT Saeti Konpretindo Wahana dan Saeti Beton Pracetak. Itu yang melakukan gugatan yang memberikan kuasa kepada saya. Nah, jumlah kerugian daripada mereka itu adalah 6 miliar, 4,9 PT Saeti Konpretindo Wahana dan 1,1 miliar yang Saeti Beton Pracetak. Nah, itulah yang menjadi dasar gugatan mereka di Pengadilan Niaga. Nah, di dalam prosesnya mereka tidak setuju kalau PT Rio Anambas itu
mempilotkan PT Istaka Karya, karena dalam proses dari awal PKPU mereka sudah terjadi perdamaian. Nah, perdamaian itu adalah dengan mengkonversi saham hutang-hutang mereka itu tadi menjadi saham di PT Istaka Karya. Nah, itu sudah terjadi. Saham-saham mereka ini semuanya yang ini sudah menjadi saham di PT Istaka Karya. Jadi itu juga sudah diikuti dengan akta notaris, sudah diaktakan, sudah juga keluar peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2018 yang untuk penerbitan saham baru untuk PT Istaka Karya, yang mana saham itu adalah saham daripada kreditor dan saham daripada beliau penggugat ini dan semuanya. Nah, ternyata PT Rio Anambas melakukan gugatan pembatalan homologasi, tapi dalam statusnya sebagai kreditor, padahal dalam di akta di peraturan pemerintah dia statusnya sebagai pemegang saham. Nah, itulah yang menjadi ganjal di sini, yang tidak masuk akal. Sebenarnya dia tidak punya kapasitas untuk melakukan gugatan, tetapi dia melakukan gugatan pembatalan homologasi, sehingga pengadilan membatalkan mengabulkan gugatan pembatalan homologasi, sehingga PT Istaka Karya itu dinyatakan pilot. Nah, seperti itulah yang menjadi dasar gugatannya, dan saat ini tinggal kita menunggu putusan pada tanggal 30 Januari 2023. Untuk sementara seperti itu, Pak Riki. Baik, terima kasih Pak Amos. Sedikit tambahan dari saya, penjelasan dari Pak Amos. Jadi konversi utang Istaka Karya ke dalam saham seri C itu sifatnya kita ini para subkontraktor dan supplier pemegang saham seri C tidak punya hak untuk memberikan suara. Kedua, tidak memperoleh dividen. Jadi ibaratnya itu saham pasif. Dan kita semua ini sudah mengalah, menurut gitu. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, tidak mempunyai suara, tidak memperoleh dividen, dan itu dalam kurun waktu sekitar 9 tahun kemarin ini. Nah, akhirnya PPA malah mengajukan gugatan pilot dan dikabulkan hakim. Jadi rasanya itu getir, pahit, dan kecewa sekali gitu ya. Sudah mengalah menurut dalam waktu yang lama, hasilnya seperti ini terakhir. Kemudian juga saya tambahkan bahwa kalau dilihat total hutang Istaka Karya dari data dari media yang kita dapat, total ke seluruh pihak termasuk perbankan, PPA dan pihak lainnya itu totalnya 1,08 triliun. Sedangkan kepada para subkontraktor kita ini dan para supplier sekitar 300-400 miliar. Nah, itu tambahan sedikit dari saya. Kemudian kita ke sesi berikutnya, yaitu ini Pak Yuliman. Beliau ini adalah owner dari perusahaan subkontraktor yang telah membangun infrastruktur untuk kepentingan pemerintah, yaitu gedung imigrasi Jakarta Selatan, Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya teman baru. Ya. Jadi terima kasih kami sampaikan pada PT SIT yang sudah tampil mandiri sendiri, salah satunya bisa bersuara. Saya ini hanya penggembira saja, karena saya sebagai pemegang saham, sebagai pemilik perusahaan untuk pemegang saham, komisaris dan direkturnya adalah
istri saya, Endang Istinulung, yang kebetulan teman satu kuliah, kita mendirikan berusaha untuk menunjukkan hidup berkeluarga. Yang kebetulan saya dulu mantan karyawan BUMN yang cukup tenang, apalagi sekarang. Jadi saya tahun 70-an, ya, setelah tahun 19 sebagai karyawan di situ, kemudian tahun 1994 pensiun. Tapi kalau saya masuk waktu itu sebagai langsung pada PT Karya, dan kebanyakan teman-teman saya alumni itu ya biasanya sebagai pegawai negeri di jabatan dinas pekerjaan umum yang diperbantukan ke perusahaan negara. Jadi saya melamar dalam status PT itu sebetulnya, atau PT Karya itu perusahaan negara. Nah, dengan demikian yang langsung karena asuransi dan sebagainya tidak terbentuk untuk pensiun, sehingga hanya ada pesangon. Nah, untuk itu kami harus survive. Anak saya 2 tahun 70 baru lahir anak pertama. Itu ya dengan demikian kami, dan memang saya lebih berbahagia sebagai wirausaha dan sebagai wirausaha kecil-kecilan keluarga antara suami dan istri. Saya sebagai, dan cukup 22 tahun saya bekerja di BUMN, dan sudah dari mana-mana, dari Flores, tempat tinggalnya Pak Amos ini, dari Flores, Pulau Sumba dan sebagainya sampai ke Tintin. Nah, untuk itu kami terpaksa harus berusaha sebagai menciptakan pensiun. Kalau orang Jawa bilang upo, jadi mengupayakan upo itu asik, nasib lah. Ya, untuk itu bersyukur kami hampir 24 sampai sekarang ini perusahaan tersebut belum ditutup. Tapi sejak COVID kami masih diharapkan bekerja, yaitu dari karya-karya bisa dicek ke PT Adikarya, PT Utama Karya, PT Berantas Kapit Raya, dan untuk Istaka kami sempat bekerja di Papua, yang lainnya sampai Sumatera dan sebagainya. Bersyukur kami masih bersemangat seperti halnya waktu awal-awal bekerja. Untuk itu akhirnya kami terakhir mengerjakan gedung imigrasi Jakarta Selatan. Tiba-tiba dipilotkan. Jadi saya mengalami betul dan mengikuti persidangan dipilotkan dari awal di pengadilan pusat. Itu dipilotkan oleh suatu perusahaan PMA. Saudara itu ternyata PMA. Ya, ada aneh juga itu. Kemudian, dan sebagai yang terakhir yang saya dapat keterangan sebagai subkontraktor. Biasanya PMA nggak mau jadi subkontraktor. Lampu. Bagaimana Pak Yuliman mendapatkan penjelasan mengenai apa yang dilakukan oleh Pak Yuliman hubungan pilot Istaka. Kemudian harapan Pak Yuliman kepada pemerintah negara bagaimana? Silakan dikemukakan, Pak. Ya, dengan demikian Pak, kami sudah dari hampir 11 tahun dijanjikan akan dibayar. Artinya saham-saham seri kami bisa dibeli lagi oleh PT Istaka. Kami dari teman-teman yang lain, para alumni kakak kelas kami,
bahwa saya nggak tahu mengenai hukum. Saya persis mengenai pilotkan. Tapi yang penting jangan sampai kreditor konkuren dihilangkan haknya, karena ini bukan piutang dagang biasa. Kami bukan sekedar uang yang kami terima, tapi keringat, segala usaha, dan bukan material saja. Kami sempat kerja di Papua juga, sampai di mana-mana. Jadi sehingga dengan demikian kami selesaikan hutang-hutang dagang kami. Kami selesaikan kredit untuk kerja pada bank BNI dan sebagainya. Kami bayar semua hutang-hutang, jual rumah untuk menyelesaikan modal kreditor BUMN juga. Jadi dengan demikian kami sangat mengharapkan sekali bahwa jangan dihilangkan hak kreditor yang sudah bekerja dan mengeluarkan segalanya termasuk keringat dan pikiran, ya, sehingga dengan demikian saya rasa bisa diperjuangkan, dan saya turut berjuang dengan PT Saiti untuk ya semacam ya jangan dihilangkan. Coba Bapak pikirkan bagaimana hak jerih payah keringat kami. Dengan demikian saya sudah sejak COVID 3 tahun lalu, sekitar 2 tahun kami sudah tidak punya income apa-apa. Jadi maaf, kami tidak bisa banyak membantu, tapi insya Allah kalau memang dibayar kami siap membantu, dan kalau bisa jual-jual garasi yang kami masih punya mungkin akan membantu, Pak. Terima kasih, Pak, atas perhatian dan demikian perjuangan, ya. Selamatkanlah perusahaan swasta nasional, apalagi yang kecil-kecil. Ini dari 150 kreditor konkuren itu mungkin bahkan saya lihat teman-temannya sudah meninggal, itu posisinya lebih parah. Ada satu grup kami ada 6 orang, 6 perusahaan, itu sudah meninggal 3 orang. Ada yang lebih muda, saya umur 82, 6 bulan. Masih ada yang muda sudah karena beban, stres, karena punya hutang. Karena punya hutang, mohon dipahami penderitaan, terutama penderitaan kawan-kawan saya. Ya sudah meninggal, itulah teror bersama dengan Terima kasih kepada Bapak Yuliman. Jadi Pak Yuliman ini subkontraktor dengan investasi PMDN. Sebetulnya kita juga mengharapkan ada satu hadir subkontraktor yang investasi PMA. Nah, jadi investasinya dari investor asing. Nah, kalau kita lihat ini yang perusahaan PMA ini heran bagaimana perusahaan BUMN milik negara bisa tidak membayar atau belum membayar sekian lama, 10-12 tahun. Padahal ini milik negara. Di sisi lain, negara itu kan begitu gencarnya mempromosikan Indonesia agar investor asing masuk berinvestasi ke Indonesia. Ini bagi kami adalah suatu hal yang kontradiktif. Sisi satu untuk bagaimana caranya investor asing itu berminat berinvestasi di Indonesia, tapi sisi lain ya seperti permasalahan Istaka ini tidak membayar kewajiban hutang-hutangnya selama lebih dari 10 tahun. Nah kemudian kalau kita ingat Bapak Presiden juga sudah mencanangkan akan membangun ibu kota negara baru. Dalam pembangunan ibu kota negara baru, terutama pembangunan infrastrukturnya, itu tentu membutuhkan mitra-mitra BUMN. Mitra BUMN siapa? Yaitu kita.
Nah ini bagaimana bisa diwujudkan di ibu kota negara baru kalau misalnya dengan masalah yang contoh seperti Istaka Karya ini. Gitu. Ada tambahan juga sedikit dari saya, jadi kita kedepannya akan berjuang nih. Kita 150-an para subkontraktor dan para supplier ini akan berjuang terus. Kita akan upayakan beraudiensi dengan DPR. Kita juga akan mungkin ke Komnas HAM. Dengan ada investor asing mungkin akan ada laporan ke Amnesty International Indonesia. Kita akan sampai titik penghabisan gitu.